Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Vivi Oktaviana Peso, NIM 2019-008-197. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen kelas 4A5. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mengelola sistem global. Nah, di sini ada pertumbuhan sistem informasi, di mana pertumbuhan sistem informasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional. Arsitektur sistem informasi internasional terdiri atas sistem informasi dasar yang dibutuhkan oleh organisasi dalam mengordinasikan perdagangan dunia dan berbagai aktivitas lainnya. Strategi dasar yang perlu diikuti saat membuat sistem internasional adalah memahami lingkungan global di mana perusahaan beroperasi. Nah, ini berarti memahami kekuatan pasar secara keseluruhan atau penggerak bisnis yang mendorong industri ke arah kompetisi global. Yang kedua, lingkungan global penggerak dan tantangan bisnis. Pada penggerak bisnis global ada 2 kelompok, yaitu faktor budaya umum dan faktor bisnis umum. Di mana faktor budaya umum ini yang mudah dikenali dan telah menggerakkan internasional sejak Perang Dunia Kedua. Faktor-faktor budaya umum ini menyebabkan internasionalisasi dalam beberapa faktor globalisasi bisnis yang khusus dan yang mempengaruhi hampir seluruh perindustrian. Perkembangan teknologi komunikasi yang canggih dan kemunculan budaya dunia menciptakan kondisi untuk pasar global. Yang ketiga di sini ada paling mutakhir. Sebagian besar perusahaan memperoleh sistem internasional yang campur aduk dari masa lalu yang sering didasarkan pada konsep pengembangan pemrosesan informasi pada tahun 1960-an. Nah, ternyata timbul beberapa kesulitan yang signifikan dalam membuat arsitektur internasional yang tepat. Kesulitan tersebut antara lain dalam perencanaan sistem yang cocok untuk strategi global perusahaan, struktur organisasi dari banyak sistem dan unit bisnis, penyelesaian isu-isu yang terkait implementasi dan pemilihan platform teknis yang tepat. Yang berikutnya yaitu mengelola sistem informasi. Untuk mengelola sistem informasi internasional, ada 3 pokok yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan dalam meraih posisi global, memilih strategi, mengatur bisnis, dan mengelola wilayah manajemen sistem. Strategi global dan organisasi bisnis utama menjadi basis struktur organisasional perusahaan global, yaitu eksportir, domestik, multinasional, pewaralaba, dan lintas negara. Masing-masing strategi ini sesuai dengan struktur organisasi perusahaan yang spesifik. Yang pertama, strategi multinasional. Memusatkan manajemen pengendalian dan keuangan di luar negara asal, sementara melakukan desentralisasi dalam proses produksi, penjualan, dan pemasaran kepada unit-unit di negara-negara lain. Produk dan layanan penjualan di berbagai negara disesuaikan dengan kondisi pasar setempat. Organisasi menjadi suatu kumpulan dari fasilitas produksi dan pemasaran di negara-negara yang jauh. Yang kedua, ada pewaralaba, merupakan penggabungan menarik dari hal yang baru dan yang lama. Di satu sisi, produksi diciptakan, dirancang, dibiayai, dan diproduksi pertama kali di negara asal, tetapi untuk alasan-alasan khusus, terdapat produk tertentu harus disesuaikan dengan personel luar negeri untuk memperluas proses produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Yang ketiga, strategi lintas negara, di mana hampir semua aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah diatur sebagai perspektif global, tanpa memandang batas-batas nasional, mengoptimalkan sumber dari pasokan dan permintaan dimanapun keduanya muncul, dan memanfaatkan kesempatan dari keunggulan kompetitif lokal.
Yang berikut adalah mengelola sistem global. Skenario yang umum disorganisasikan skala global. Tantangan bagi manajemen dalam mengembangkan sistem global yaitu menyepakati kebutuhan pengguna yang sama, memperkenalkan perubahan dalam proses bisnis, mengordinasikan pengembangan dari aplikasi, mengorganisasikan perilisan perangkat lunak, dan mendorong para pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Dan yang berikut ada isu dan peluang teknologi untuk rantai nilai global. Ketika perusahaan menentukan suatu model bisnis global dan strategi sistem, mereka harus memilih perangkat keras, perangkat lunak, dan standar jaringan seiring dengan aplikasi sistem yang utama untuk mendukung proses bisnis global. Tantangan yang utama adalah menemukan cara untuk menstandarkan platform komputasi global ketika terdapat banyak sekali variasi dari unit operasi yang satu ke unit operasi lain dan dari suatu negara ke negara lain. Yang pertama ada platform komputasi dan integrasi sistem. Perkembangan arsitektur sistem informasi lintas negara yang didasarkan pada konsep sistem inti menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sistem inti yang baru akan cocok dengan sejumlah aplikasi yang ada yang telah dikembangkan di seluruh dunia oleh divisi-divisi yang berbeda, orang-orang yang berbeda, dan untuk jenis-jenis perangkat keras komputasi yang berbeda. Tujuannya adalah mengembangkan sistem global, terdistribusi, dan terintegrasi untuk mendukung proses bisnis digital yang melintasi batas-batas antar negara. Yang kedua, konektivitas. Konektivitas yaitu kemampuan untuk menghubungkan sistem dan orang-orang perusahaan global ke dalam sebuah jaringan yang terintegrasi sama halnya dengan sistem telepon, tetapi dengan kemampuan transmisi saudara, data dan gambar, suara, data dan gambar. Dan yang ketiga, penempatan perangkat lunak. Jika perangkat lunak yang baru akan diciptakan, tantangannya adalah membangun perangkat lunak yang dapat secara realistis digunakan oleh banyak unit-unit bisnis dari negara-negara yang berbeda, yang ditetapkan bahwa unit-unit bisnis terbiasa dengan proses bisnis mereka yang unik dan definisi dari data. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Salam.